Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, hari Rabu 29 April, kita akan memulai kajian hadis, khususnya hadis jilid 3 untuk kelas 9, dan kita akan mulai membahas hadis dari nomor pertama sampai nomor terakhir 113. Silahkan kelas yang lain boleh menyimak yang belum ada kitabnya, terutama yang level 1, level 2, dan seterusnya, karena masing-masing level sudah punya kitab dengan marhalahnya masing-masing. Insyaallah ini bermanfaat untuk siapapun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-marhalatus tsalitsah, marhalah yang ketiga, Islahul aqidah. Judul pertamanya Islahul aqidah. Kita tahu bahwa hadis yang kalian pegang ini ada Islahul aqidah, kemudian Islahul ibadah, dan kita akan membahas Islahul aqidah terlebih dahulu, yang judul pertamanya Al-imanu bil kutubi, iman terhadap kitab-kitab. Nah, jadi kitab-kitab, kenapa disebutkan kitab-kitab? Karena kitab samawi itu bukan hanya Al-Quran saja. Ada Al-Quran, ada apa lagi? Taurat, ada Injil, dan ada Zabur. Nah, nanti kita akan tahu. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalian ikuti cara bacanya, panjang pendeknya dan harokatnya, jangan salah, karena ada beberapa hadis yang belum pakai harokat ya nak. Hadis yang pertama, Kitabullahi huwa hablullahi al-mududu minas samai ilal ardi. Rawahu Ibnu Jarir an Abi Sa'id Hasan. Nah, berarti hadis ini derajatnya adalah hasan. Sebelum ke hadis itu, derajat hadis itu atau tingkatan hadis itu atau kualitas hadis itu ada tingkatannya. Yang pertama sahih ya, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif, dan yang terakhir selain yang ketiga berarti maudhu atau palsu. Dan sahihnya banyak, nanti akan dipelajarinya di ilmu hadis. Dan ini derajat hadisnya adalah hasan. Hadis sahih, hadis hasan, semuanya kedua-duanya boleh digunakan untuk menjadi patokan atau untuk menjadi dalil. Kitabullahi, kitab Allah, huwa hablullahi, itu adalah tali Allah, al-mududu, yang diturunkan, minas samai, dari langit, ilal ardi, ke bumi. Kitab Allah yang dimaksud di sini ada beberapa syarah yang menjelaskan yang dimaksud kitabullah itu adalah Al-Qur'an. Karena di sini kitab itu satu. Kalau kutubun berarti kitab-kitab banyak. Karena kutub itu jamak dari kata kitabun. Kitabullahi yakni Al-Qur'an itu adalah tali Allah yang diturunkan dari langit ke bumi. Jadi Al-Qur'an ini adalah pengikat, di mana penjabarannya itu ada di dalam hadis. Ketika kita menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan hidup kita yang pertama, nah berarti kita sudah memegang tali Allah. Ketika tali Allah sudah dipegang, dia akan menjadi kuat. Yang kedua, unzilat suhufu Ibrahim. Perhatikan harokatnya. Unzilat suhufu Ibrahim awwala lailatin min syahri ramadana wa unzilatit tauratu lasta madat min ramadana wa unzilal injilu li thalathi asyrata madat
min ramadana wa unzilatiz zaburu li thamani asyrata khallat min ramadana wa unzilal qur'anu li arba'in wa ishrina khallat min ramadana rawahu Tabrani an Wa'ilah. Hasan, hadisnya masih hasan. Nah, ini artinya unzilat diturunkan suhuf Ibrahim ya. Kalau Nabi Ibrahim itu nama kitabnya suhuf, bukan kitab. Suhuf, unzilat suhuf, diturunkan suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran, karena bukan dalam bentuk kitab tapi lembaran-lembaran. Suhuf Ibrahim itu pada awal malam pertama bulan Ramadan. Ini pas sekali dengan momen sekarang, ini tentang bulan Ramadan hadis ini. Wa unzilat, dan diturunkan at-Tauratu, kitab Taurat, lasta madot min Ramadana, beberapa saat setelah Ramadan. Wa unzilal Injil, dan diturunkan Injil li salati asyrata madot min Ramadana, pada 13 malam di bulan Ramadan. Wa unzila, dan diturunkan az-zaburu, zabur, kitab Zabur, li samani asyrata, pada 18 khalat min Ramadana, di bulan Ramadan. Wa unzila, dan diturunkan Al-Qur'an li arba'in wa ishrina, 24 khalat min Ramadan. Ini salah satu hadisnya. Rawahu Tabrani an Wa'ilah. Jadi pada intinya bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya kitab-kitab Allah. Nah, ini keistimewaan bulan Ramadan yang sekarang sedang kita jalani. Sebetulnya banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang keistimewaan bulan Ramadan dan keistimewaan Al-Quran. Kenapa kok Al-Quran identik dengan Ramadan, puasa? Karena memang Al-Quran diturunkannya di bulan Ramadan. Bukan hanya tentang Ramadan saja, bahwa ada hadis yang menjelaskan puasa dan Al-Quran itu akan menjadi syafaat, ya. Coba kita baca hadisnya. Kalau di hadis lain, asyamu junnatun, benteng, ya, puasa itu adalah benteng. Mana hadisnya? Nanti ada di bab puasa kalau tidak salah. Nah, ini haddatsana Musa bin Daud, haddatsana terus sanadnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada kata anna berarti kesananya nasab, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, asyamu, puasa, wal Qur'anu, dan Al-Qur'an, yashfa'ani lil abdi, akan memberikan syafaat. Ya, yashfa'ani berarti fi'il mudhari, akan memberikan syafaat. Keduanya, apa yang kedua tadi? Puasa dan Al-Qur'an. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yaqulus siyam, berkata puasa, ay Rabbi, wahai Tuhanku,
mana'tuhu at-ta'am, aku telah menahannya dari makanan, wasyahwat, dan syahwat, bin nahar, di siang hari. Fayashfa'ni fihi, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan berkata Al-Qur'an, mana'tuhu an-naum, saya menahannya dari tidur, billaili, di malam hari, fasyaffa'ni, tadi bukan fasyaffa'ni, maka fasyaffa'ni fihi, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Qala, beliau melanjutkan sabdanya, fayusyaffi'ani, maka puasa dan Al-Quran itu keduanya memberikan syafaat. Indah ya, ketika jadi syafaat itu bukan hanya dari Nabi saja. Ketika kita perbanyak baca sholawat, maka kita akan mendapatkan syafaat. Ternyata kita tahu di hadis ini bahwa Al-Quran dan puasa itu akan bisa memberikan syafaat kepada kita ketika kita menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita ketika kita membacanya dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang ikhlas, dan membacanya dengan tartil. Wah, apalagi menghafalnya. Nanti ada lagi, Masya Allah, hadis orang yang menghafal itu. Nah, lanjut itu tentang Al-Quran atau al-imanu bil kutub. Ini masih umum, al-imanu bil kutub, iman kepada al-kutub, kitab-kitab. Nah, sekarang judul barunya Al-Quran. Ini khusus hadisnya tentang Al-Quran. Banyak sekali sebetulnya hadis-hadis tentang Al-Quran, tapi di sini hanya disebutkan beberapa saja. Hadis nomor 3, perhatikan cara bacanya dan panjang pendeknya. Al-Qur'anu huwan nurul mubinu wadzikrul hakimu wasyiratul mustaqimu. Nah, ini rawahul Baihaqi an rajulin, ini tidak disebutkan an rajulin, hadisnya masih hadis yang hasan. Al-Qur'an huwa, yaitu an-nurul mubin, cahaya yang nyata, wadzikrul hakim, dan peringatan yang bijaksana, wasyiratul mustaqim, dan jalan yang lurus. Nah, ini khusus Al-Quran. Al-Quran itu adalah an-nur, cahaya, al-mubin, yang nyata, kemudian wadzikrul hakim, dan peringatan al-hakim, yang bijaksana, wasyirat, dan jalan asyirat, jalan al-mustaqim, yang lurus. Kalau kita ingin mengetahui jalan yang lurus dan tidak menyimpang, maka pelajarilah Al-Quran. Di sana ada banyak sekali tuntunan-tuntunan yang mengajarkan kita mana jalan yang harus kita tempuh agar kita tidak tersesat di dunia. Maka pelajarilah Al-Quran dan laksanakan isinya. Hadis nomor 4. Innal Qur'ana nazala ala sab'ati ahrufin fala tamaru fil Qur'ani fa innal mara'a fihi kufrun. Sesungguhnya Al-Quran itu turun ala sab'ati ahrufin, atas 7 huruf. Fala tamaru fil Qur'ani fa innal mara'a fihi kufrun. Rawahu Ahmad wa Tabrani an Abi Juhaimin sahih. Ini
7 huruf. Nanti kita cari tahu dulu. Kemudian hadis nomor kelima, innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u, akan mengangkat, bihadzal kitabi, dengan Al-Quran ini, aqwaman, terhadap satu kaum, wa yadau, dan merendahkan, bihi, dengan Al-Quran, akharina, yang lainnya. Rawahu Muslim wa Ibnu Majah an Umar. Kalau tidak ada waw di ujung ro-nya berarti dibacanya Amr. Kalau tidak kalau ada waw ya, kalau ada waw di ujung ro-nya berarti dibaca Amr. Kalau tidak ada waw di ujung ro-nya dibaca Umar. Awas. Salah. Sahih. Nah, ini hadisnya sahih. Sesungguhnya Allah akan mengangkat satu kaum dengan Al-Quran ini dan akan merendahkan dengan Al-Quran ini pula. Dalam Al-Quran dijelaskan banyak sekali orang-orang yang Allah akan tinggikan, kemudian orang-orang yang Allah akan rendahkan. Siapa saja? Salah satunya apa? Yarfa'illahu alladzina amanu, itu salah satunya. Orang-orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah, itu dalam Al-Quran dijelaskan. Hadis nomor ke-6. Hadis nomor ke-6. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil hizbi. Sesungguhnya, innalladzi, sesungguhnya orang yang, laisa, tidak ada, fi jaufihi, di rongga dadanya, minal qur'ani, dari Al-Qur'an, itu kal baitil hizbi, seperti rumah yang roboh. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi an Ibnu Abbas. Orang, perumpamaan orang yang tidak ada sedikit pun di dalam rongga dadanya Al-Quran, ya, sedikit pun tidak pernah baca misalnya, sama sekali, sehingga tidak ada Al-Quran di dalam rongga dadanya, tidak ada cahaya Al-Quran di dalam tubuhnya, itu bagaikan rumah yang roboh. Terbayang nggak rumah yang roboh seperti apa? Ya sama aja, sama saja halnya dengan jiwa yang hancur. Ketika orang yang tidak pernah baca Al-Quran sama sekali, kemudian tidak ada sedikit cahaya Al-Quran. Al-Quran itu ketika orang yang membaca Al-Quran itu kan akan menjadi cahaya bagi dirinya. Kita tahu bahwa definisi Al-Quran itu apa? Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ingat, yang membacanya adalah ibadah, membacanya. Barang siapa yang membaca Al-Quran itu akan berpahala. Pas sekali di bulan ini perbanyak baca Al-Quran, karena itu akan menjadi cahaya bagi kita. Orang yang membaca 3 huruf Al-Quran saja itu akan diberikan 3 kali kebaikan. Hurufnya bukan katanya, huruf loh. Ada hadisnya. Mana kita lihat hadisnya? Haddatsana Muhammad bin Bashar yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca, ini baru membaca apalagi mengkaji Al-Qur'annya, ya, ada Masya Allah, bukan mengkajinya kemudian menghafalnya, ini baru membaca. Hadis tentang membacanya.
Man qoro'al kita man qoro'a harfan, barang siapa yang membaca harfan, satu huruf, min kitabillah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka dia akan memiliki satu kebaikan. Masya Allah. Bi asyri amsalihah, kemudian dilipat gandakan menjadi 10. Loh, enak ya. Ini baru membaca. Kemudian dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Tidak dikatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin, tetapi alif harfun, alif satu huruf, lam harfun, lam satu huruf, kemudian mimun harfun, mim satu huruf. Alif lam mim saja, alif lam mim, kita sudah punya 3 kebaikan. Baca dengan ikhlas ya, baca dari hati, dan itu akan menjadi cahaya bagi tubuh kita. Tadi dikatakan innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an, di hadis lain innal ladzi laisa fi jawfihi minal Qur'an, sesungguhnya orang yang tidak ada dalam dirinya Al-Qur'an sedikit pun, kal baitil khizbi, itu bagaikan rumah yang roboh. Membaca saja, apalagi hamalatnya, mengkajinya, kemudian menghafalnya, enak ya. Masya Allah. Lanjut ke hadis nomor 7. Nah ini hadis nomor 7, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian, man adalah orang, ta'allamal Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi an Ali wa rawahu Ahmad an Utsman, sahih. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi orang yang mempelajari Al-Qur'an itu mendapatkan posisi terbaik di sisi Allah. Khairukum. Hadis nomor ke-8. La tamassal Qur'anu illa wa anta tahirun. Ini biasa ya dalam fikih. Rawahu Tabrani wal Hakim an Hakim bin Hizam, sahih. La tamassal Qur'an, jangan kalian menyentuh Al-Qur'an, illa, kecuali, wa anta tahirun, engkau dalam keadaan suci. Mulianya Al-Qur'an, tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahharun, dalam Al-Quran. Jangan menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Mutahhir di sini salah satunya adalah mempunyai wudhu. Nah, tahhir di sini mempunyai wudhu di makna fikih. Kemudian di makna yang lain, tahhir di sini memiliki hati yang bersih, hati yang ikhlas. Insya Allah Al-Quran akan menjadi ketenangan jika kita membacanya, tapi dengan hati yang ikhlas. Ada hadis di sini diceritakan bahwa ketika dibaca Al-Quran, kuda pun diem gitu. Saking apanya itu? Saking Al-Quran itu memberikan ketenangan bukan hanya terhadap orang yang membacanya, tetapi terhadap orang yang mendengarnya pula. Apalagi bacaannya dengan bacaan yang bagus ya, karena memang disunnahkan membaca Al-Quran dengan suara yang bagus.
tapi bukan untuk kesombongan. Oh sengaja misalnya baca Al-Quran biar terdengar kata orang-orang, oh bagus ya suara. Enggak, tapi memang disunahkan membaca Al-Quran itu dengan suara yang terbaik gitu. Dengan suara yang terbaik. Mana tadi? Nah ini bahwa Al-Quran memberikan ketenangan. Sami'tu al-Bara'a yaqula. Ini dari hadis sebelumnya. Qara'a rajulun al-kahfa, seseorang membaca surat Al-Kahfi, wa fid dari, dan di rumahnya dabbah ada seekor kuda, faja'alat, kemudian faja'alat tanfiru, lari. Wa fid dari dabatan faja'alat tanfiru fanadhara faidha bababah. Nah, seseorang laki-laki yang membaca surat Al-Kahfi sementara di rumahnya ada seekor kuda. Tiba-tiba kuda itu lari. Maka ia pun melihat dan ternyata ada awan yang menaungi kuda. Maka laki-laki itu pun menuturkan kejadian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau bersabda, itu adalah as-sakinah, ketenangan yang turun pada saat membaca Al-Quran untuk yang membaca Al-Quran. Nah, jadi intinya Al-Quran itu akan menjadi ketenangan bagi orang yang membacanya, termasuk orang yang mendengarnya. Tapi bacanya dengan suara yang bagus, bacaan yang bagus, itu insya Allah ketika beda ya rasanya ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran dengan bacaan yang tartil, bacaan yang indah, kemudian bacaannya yang benar, beda, akan menjadi ketenangan. Bukan berarti orang yang tidak bisa membacanya kemudian terbata-bata tidak dapat pahala, ya. Nanti ada di bawahnya. Ini hadis selanjutnya nomor 9. Al-mahiru bil Qur'an, orang yang pandai, mahir bil Qur'ani, terhadap Al-Qur'an, bacanya ya. Apalagi lebih dari itulah membacanya. Ma'as safaratil kiramil bararah, kita baca dulu hadisnya. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati walladhi yaqra'uhu wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani, muttafaqun alaih, an Aisyah, sahih, hadisnya sahih. Al-mahiru, orang yang mahir, tahu mahir, pandai, pintar, bil Qur'ani, terhadap Al-Qur'an, bacanya, apalagi memahaminya, apalagi menghafalnya, ma'as safaratil kiramil bararah, itu beserta malaikat yang mulia, walladzi yaqra'uhu, dan orang yang membacanya, wa yatata'u fihi, dan terbata-bata ketika membacanya, wa huwa alaihi syaqqun, berat bacanya karena nggak bisa gitu. Kayak orang yang nggak bisa bilang rin, baca gimana lah itu, saking susahnya membaca Al-Quran. Entah itu susah karena pelafalannya misalnya, entah memang karena belum belajar, sampai ketika baca Al-Quran pun terbata-bata, susah bacanya.
lahu ajroni, tetap mendapatkan 2 pahala. Masya Allah kan, dapat 2 pahala. Apalagi yang membacanya dengan suara yang bagus, bacaan yang bagus, itu akan menjadikan ketenangan. Tetap orang yang membaca terbata-bata pun itu akan menjadi pahala. Siapa yang tidak mau? Ketika baca Al-Quran, nah ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zainul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran bi sautikum, dengan suaramu. Aduh, saya suaranya jelek, tidak apa-apa, yang penting bacanya benar, panjang pendeknya benar, dibaca dengan tartil, bukan dibaca dengan terburu-buru ya. Bolin, salah, dibaca dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, panjang pendeknya benar. Bismillahirrahmanirrahim, kan enak hatinya. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Aduh, rasanya tenang, yang membacanya tenang, yang mendengarnya tenang. Saya nggak bisa bacanya, tidak apa-apa, perbanyak baca Al-Quran, karena itu akan menjadikan kebaikan untuk kita. Tadi saja sudah disebutkan, baca 3 huruf, baca 1 huruf itu akan mendapatkan 1 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10. 1 huruf itu bukan 1 alif lam mim, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, apalagi bacaannya 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, ada baknya, ada sinnya, ada mimnya, banyak sekali hurufnya, Masya Allah. Syaratnya bacanya dengan ikhlas, kemudian tidak untuk menyombongkan diri, tapi memang untuk kita gitu. Jangan sampai tidak ada 1 huruf pun Al-Quran di dalam rongga, karena tadi disebutkan innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil khizbi, seperti rumah yang roboh. Hadis yang terakhir nomor 10. Sampai 10 dulu ya, nanti ke hadis. Kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batilun wa in kana mi'atu syartin. Rawahul Bazzar wa Tabrani an Ibni Abbas. Sampai situ dulu, nanti kita lanjut dan kita ulas. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarnya dan menjadikan kebaikan untuk yang mendengarnya pula, dan menjadikan kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.